percaya Tuhan sudah memberkati kehadiran kami. Seberapa kami yang hadir pada saat Tuhan pagi hari ini kami boleh mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari tanpa Paskah, tanpa Engkau Tuhan melewati penderitaan dan kemudian Engkau mengalami kebangkitan bagi kami, maka sia-sialah hidup kami tanpa kebangkitan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkaryalah Engkau Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biar firman Tuhan pada saat pagi hari ini mengubah cakrawala berpikir kami, mengubah hidup kami Tuhan. Apapun persoalan kami, pergumulan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap memelihara. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, bahkan yang penuh dengan kekurangan, bahkan penuh dengan kelemahan. Engkau urapi Tuhan. Perkenankanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Demikian kami percaya seluruh sidang jemaat yang hadir, Tuhan kami percaya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang hadir semua katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Katakan sebelah kiri dan kanan selamat Paskah. Berikan senyum kiri dan kanan selamat Paskah. Ya, saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman dengan judul Pernyataan Kebangkitan Kristus. Roma 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Firman Tuhan dengan judul Pernyataan Kebangkitan Kristus. Sudah ketemu? Atau saudara bisa lihat slide yang ada di depan? Tulisannya cukup besar. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Demikian kita saling bersahutan. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh keturunan orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraan kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya percaya bahwa surat Paulus kepada jemaat di Roma supaya jemaat memahami arti kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena Paulus tahu persis bahwa Roma lah pada waktu zaman Yesus disalib, pada waktu Yesus mati, Romawi atau orang-orang Roma lah yang berkuasa, bahkan prajurit-prajurit Roma lah yang menyalibkan, bahkan sampai mati di kayu salib. Orang-orang Roma, prajurit-prajurit Roma itu masih menjadi saksi atas kematian Yesus. Kalau saudara baca kronologis tentang kematian dan kebangkitan Yesus, lalu setelah Yesus mati, dijaga tidak kuburnya? Dijaga. Siapa yang dijaga? Pasti pasukan orang Romawi, karena ada beberapa kemungkinan. Jangan-jangan mayat Yesus ini nanti dicuri. Jangan-jangan nanti ada yang membongkar, padahal batu zaman dulu itu untuk menggesernya itu sangat berat. Di goa dan sangat besar dan sangat berat untuk menggeser itu. Kemudian apa? Batu yang untuk menutupinya pintu gua itu diapakan? Dimatrai. Kalau matrai itu bergeser, maka ada yang menggeser. Nah, sebab itu
Paulus menyatakan kepada orang-orang di Roma tentang baik kelahirannya dan juga mulai kelahirannya sampai kepada kebangkitannya. Saudara lihat, di sini dikatakan tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Mulai dari situlah dia memberitahukan tentang keberadaan Yesus Kristus secara daging, dia diperanakkan. Kenapa? Karena memang seseorang yang lahir di dunia ini, yang ada di dunia ini, wajib hukumnya dan harus diperanakkan secara daging. Ada di sini yang tiba-tiba muncul nggak diperanakkan secara daging? Nggak ada. Semua kita melalui pintu rahim seorang ibu. Atau tiba-tiba ngomong syuk, tiba-tiba ada mabel, syuk, tiba-tiba ada intens, kan enggak? Semua harus melalui daging, diperanakkan. Kemudian Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma, dan menurut Roh Kekudusan, Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Nah, inilah yang akan saya bagikan kepada saudara tentang dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara lihat beberapa arti pernyataan Roh Kudus tentang kebangkitan, supaya kita paham apa pernyataan Roh Kudus tentang kebangkitannya. Yang pertama masih dalam ayat 4, di situ dikatakan apa? Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pernyataan Roh Kudus tentang kebangkitannya yang pertama yaitu Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Kata anak Allah jangan diterjemahkan secara harfiah bahwa betul-betul Allah itu beranak. Allah beranak tidak? Tidak. Bahwa ketika dia dilahirkan secara daging, dia sebagai anak, tetapi dia sendiri adalah Allah yang harus dilahirkan masuk ke dalam daging, yang disebut dengan inkarnasi. Inkarnasi masuk ke dalam daging dan kemudian dalam wujud manusia. Dikatakan bahwa apa? Berkuasa. Dan kuasa Tuhan itu bukan kuasa yang dibatasi, bukan kuasa terbatas, tapi tanpa batas. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Tuhan itu tidak dibatasi, dia tidak terbatas, apalagi dia beroleh kebangkitan. Kalau dia mati selesai sampai di situ, membuktikan bahwa dia hanya Allah yang berkuasa, stop sampai di situ. Tapi ketika kebangkitannya menyatakan bahwa kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Seluruh jagat raya ini tidak bisa membatasi kuasa Yesus. Amin. Langit tidak bisa membatasi kuasa Yesus. Bumi tidak bisa membatasi kuasa Yesus. Kenapa? Karena dia bangkit dan kemudian dia kembali ke surga. Kenapa dia harus kembali ke surga? Karena dia berasal dari surga. Kenapa kita kembali ke tanah? Karena kita berasal dari tanah. Kita berasal dari tanah, maka kembali ke tanah. Makanya ketika orang mati, engkau kembali dari tanah, engkau akan kembali ke tanah, dan roh kembali kepada Tuhan. Nah, itulah makanya kenapa kebangkitannya dari antara orang mati membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Kuasa Allah itu menyatakan dengan melalui kebangkitannya,
menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dibatasi. Allah kita adalah Allah yang unlimited. Allah kita adalah Allah berkuasa seluruh jagat raya, angkasa, langit, bumi. Dan kita percaya kalau kita memiliki Allah yang berkuasa, apapun di muka bumi ini bisa terjadi. Bukan kehendak kita, melainkan kehendak Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa seluruhnya, berkuasa atas hidup saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Kalau saudara memiliki Allah yang berkuasa, kok tepuk tangannya seragu-ragu? Tepuk tangannya harus lebih keras lagi dari tepuk tangan buat kita. Amin. Nah, saudara, hal yang kedua, apa pernyataan Roh Kudus atas kebangkitannya? Pernyataan Roh Kudus membuktikan dengan kebangkitannya bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Yang kedua, dalam ayat 5, pernyataan Roh Kudus tentang kebangkitannya ini ada hubungannya dengan saudara dan saya. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Saudara garis bawahi situ, dengan perantaraan kami menerima kasih karunia. Maka hal yang kedua, dengan kebangkitannya, supaya apa? Supaya kita menerima kasih karunia. Saudara, kasih karunia untuk apa? Untuk jabatan tertentu? Apa? Untuk apa? Menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ada jabatan rasul, ada jabatan gembala, ada jabatan guru, ada jabatan penginjil. Dalam perjanjian baru, jabatan nabi tidak ada lagi, tetapi fungsi nabi berjalan. Makanya ada kenabian, tapi rasul. Makanya di situ dikatakan apa? Menjadi aku dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Injil itu dijanjikannya ayat 2 sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi dalam kitab suci. Jadi zaman perjanjian lama belum ada rasul. Tapi siapa? Nabi. Supaya saudara paham. Lalu zaman perjanjian baru, jabatan nabi tidak lagi muncul, tetapi muncullah apa? Rasul. Apostol, orang yang diutus. Nah, hal kedua yaitu supaya kita, saudara dan saya, menerima kasih karunia untuk menuntun semua bangsa. Ada berbagai macam panggilan orang. Dia rasul, dia gembala, dia penginjil, dan juga dia pengajar. Pengajar seperti dosen-dosen teologi, rasul seperti orang-orang yang membuka gereja, gembala adalah orang pastoral yang menggembalakan umat Tuhan. Tetapi semuanya itu adalah tujuannya supaya apa? Menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya. Itu target. Jadi Yesus bangkit mempercayakan jabatan tertentu kepada siapapun, dan mungkin bukan hanya jabatan orang awam sekalipun. Kalau dia dapat mengajar, maka dia disebut sebagai pengajar. Kalau dia dapat mendirikan sebuah gereja pun, membuka, itu pun rasul, jabatan rasul. Kalau dia dapat menggembalakan, itu pun menggembalakan. Semua itu dalam satu rangkaian untuk menuntun semua bangsa. Jadi targetnya itu semua bangsa loh. Bangsa itu bukan seluruh bangsa, bukan di kota saja, bukan di desa saja, sampai ke atas gunung pun itu adalah sekumpulan bangsa. Menuntun. Kenapa? Karena kalau tidak dituntun, orang tidak memahami apa kebangkitan Kristus. Karena kalau tidak dituntun, orang tidak percaya. Kalau tidak dituntun, orang tidak akan taat. Sudah dituntun saja tidak percaya. Sudah dituntun saja kita tidak taat. Nah, sebab itu target Tuhan adalah dengan kebangkitannya supaya saudara dan saya menerima kasih karunia. Amin. Kalau saudara bisa berbicara Injil, saya bisa mengajar, saya berbicara tentang Injil,
kita dapat menuntun umat Tuhan, itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, hikmatnya luar biasa, tapi karena kasih karunia. Sesuai dengan takarannya masing-masing, karunia itu diberikan pada saudara dan saya. Sebab itu, saudara harus pahami dengan kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Pasca aku mendapatkan kasih karunia. Kenapa? Aku bisa menuntun istriku. Orang yang tidak percaya kepada Kristus dapat percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Kasih karuniamu bagiku, sehingga aku bisa menuntun keluargaku, sehingga mengenal kasih Tuhan. Itu kasih karunia. Karena tidak semua bapak-bapak juga dapat menuntun keluarganya dengan baik untuk memberikan kabar Injil. Tidak semua ibu-ibu juga dikasih mungkin mendapatkan kasih karunia itu. Tetapi bagi kita yang menerima kasih karunia, percaya kepada kebangkitannya, memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab menuntun semua bangsa. Kalau bangsa aja dituntun, maka keluarga kita dituntun nggak? Tuntun. Ya. Maka orang yang terdekat dengan kita dituntun nggak? Dituntun. Bilang sama sebelah kirinya, tuntun bangsa lain untuk mengenal Tuhan. Amin. Jangan kita nggak peduli orang mau percaya Kristus atau tidak, masa bodoh. Tetangga kita belum percaya kepada Tuhan, masa bodoh. Ya. Orang lain belum percaya kepada Tuhan, kita cuek. Tuntun mereka mengenal Kristus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus memberikan kasih karunia kepada kita untuk menuntun bangsa. Banyak. Saya bersyukur sampai di pulau ini. Kenapa? Ini adalah satu kumpulan bangsa yang Tuhan percayakan untuk dapat dituntun supaya percaya. Amin. Kalau saya pergi kemanapun untuk memberitakan kabar Injil, saya percaya itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Tujuannya menuntun semua bangsa supaya percaya. Supaya apa? Taat kepada nama Yesus. Bukan taat kepada saya, tapi taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada pengajar, walaupun itu mungkin perlu, tetapi nomor satu adalah supaya percaya dan itu adalah target. Jadi saudara dan saya adalah kepanjangan Tuhan. Dia sudah bangkit dan kembali ke surga. Saudara dan saya adalah kepanjangan tangan Tuhan, mendapatkan kasih karunia untuk dapat menuntun bangsa. Jadi nggak main-main loh. Kasih karunia itu dapat menuntun bangsa, itu luar biasa Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau menuntun, ya sudahlah. Kita tidak mau menuntun orang lain, mau kenal Tuhan atau tidak, kita cuek, kita masa bodoh. Artinya kita menyia-nyiakan kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita menyia-nyiakan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menuntun bangsa, kalau kita tidak menuntun keluarga. Mungkin kita berkata, aku jangkauannya bangsa terlalu besar Tuhan. Tapi minimal dalam keluarga kita tuntun. Mereka kenal Tuhan. Amin. Mereka taat kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, sampai akhir menutup mata pun kita menuntun semua bangsa. Amin. Amin. Bilang sama sebelah kirinya, tuntun orang lain mengenal Tuhan. Percaya dan Tuhan. Jangan cuek. Amin. Supaya apa? Supaya kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi yang pertama apa? Pernyataan Roh Kudus tentang kebangkitannya. Yesus adalah anak Allah yang berkuasa tanpa batas. Tidak seorang pun yang dapat membatasi. Bahkan langit dan bumi ini akan lenyap, tapi kuasa Yesus tidak akan pernah lenyap sampai selamanya. Yang kedua, supaya saudara dan saya menerima kasih
Karunia. Untuk apa? Menuntun semua bangsa. Sia-sia kalau kita nggak bisa menuntun bangsa. Kalau kita nggak mau menuntun bangsa, betapapun hebat kita, kalau kita tidak menuntun bangsa atau orang lain untuk percaya kepada Tuhan, maka sia-sialah kasih karunia itu. Dan yang ketiga, dalam ayat 6, kamu juga termasuk di antara mereka. Termasuk di antara siapa? Para rasul. Di antara orang-orang yang menerima kasih karunia, yang dipanggil untuk apa? Menjadi milik Kristus. Maka apa saudara? Pernyataan Roh Kudus atas kebangkitan Kristus, supaya saudara dan saya menjadi milik Kristus. Hanya ada 3. Kehidupan kita ini milik siapa? Pertama milik Kristus, yang kedua milik iblis atau milik setan, dan yang ketiga milik dunia. Milik iblis dan milik dunia, dia akan serupa dan tentunya akan binasa. Tapi bagi mereka yang milik Kristus, dia akan mengalami hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kebangkitan Kristus menyatakan, memateraikan bahwa kita adalah bukan lagi milik dunia, bukan lagi milik siapa-siapa, bukan lagi milik setan apalagi, tapi kita adalah milik Kristus. Bilang sama kiri kanannya, engkau adalah milik Kristus. Amin. Bukan lagi milik setan. Milik Kristus. Amin. Atau tanya coba sebenarnya, kau milik Kristus atau milik setan? Atau milik dunia? Milik Kristus. Amin. Kalau apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, selama saudara milik Kristus, bukan berarti milik Kristus itu hidup tanpa masalah. Banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi perhatikan, berbahagialah mereka yang milik Kristus. Persoalan sini berganti, pergumulan apapun sini berganti, tapi Yesus dia berkuasa. Amin. Saudara dan saya adalah milik Kristus, dan itu tidak digoncangkan oleh apapun. Apa? Dunia ini berusaha memisahkan kita, iblis berusaha memisahkan kita, iblis berusaha memecah belah manusia, iblis berusaha menarik jiwa kita. Tetapi perhatikan, kalau saudara dan saya milik Kristus, apapun goncangan iblis, apapun berusaha menyeret kita, dunia berusaha menyeret kita, mungkin setengahnya udah tertarik-tarik, udah setengah mati ini kita ditarik oleh dunia, setengah mati ini ditarik oleh setan, tapi tetap mereka yang mengandalkan kekuasaan Yesus, dia tetap berkata, aku milik Kristus. Lepas. Amin. Amin. Tapi kalau kita tarik, tarik. Tarikannya enak loh. Tarikan setan itu enak nggak? Enak. Aduh, tarikannya dunia nikmat loh. Kita udah ditarik. Udahlah, kata iblis. Ayolah, enak di sini loh. Ayolah, banyak hiburan, banyak enaknya, banyak ini, banyak itu, tawaran itu. Lalu kita bukan lagi kepada Kristus, tapi begitu tawaran yang besar kita, iblis berusaha menjauhkan kita dari Kristus. Panggilan Kristus berusaha Tuhan biaskan melalui persoalan, melalui pergumulan, melalui berbagai macam cara. Iblis berusaha menarik kita dari panggilan Kristus, menarik kita dari panggilan Kristus. Tapi kalau kita tetap menerima kasih karunia, dunia tarik menarik, setan menarik, dua kerjasama antara dunia dan iblis berusaha menarik kita dari milik Kristus. Tapi kalau kita percaya kepada kebangkitannya, kita tetap taat kepadanya, apapun goncangan itu tidak digoncangkan oleh apapun, tetap kita milik Kristus sampai selama-lamanya. Tepukan untuk itu. Amin. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa saudara dan saya adalah supaya berubah statusnya menjadi milik Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, saya mau tanya, saudara milik siapa? Hanya ada dua kemungkinan, bukan? Milik siapa? Iblis. Ya, milik iblis atau milik dunia. Dan iblis serupa dengan dunia. Dunia juga serupa dengan iblis. Hanya itu saja.
saja. Tapi kita perlu bersyukur karena mengikut Tuhan, menjadi milik Kristus. Sekalipun banyak aniaya, banyak tantangan, banyak penderitaan, tetapi berbahagialah, Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara mengalami apapun, Tuhan tetap menyertai sampai kesudahan zaman. Kesudahan zaman itu secara umum, yes, bumi dan segala isinya akan. Tapi kesudahan zaman secara pribadi, secara personal, di mana setiap pribadi kita menghadap Tuhan, itulah kesudahan zaman setiap pribadi kita. Kita tidak tahu kesudahan zaman setiap pribadi kita masing-masing. Entah saya 2 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, entah 50 tahun lagi. Kesudahan zaman bagi saudara juga, saudara tidak tahu setiap pribadi kita. Tapi perhatikan, yang kita klaim adalah aku milik Tuhan. Kesudahan zaman bagi aku setiap pribadi itu aku tidak tahu. Secara umum juga kiamat kita tidak tahu. Tapi perhatikan, yang aku pegang adalah aku milik Kristus. Dunia boleh menggoncang kita, menjungkir balikan kita. Persoalan boleh apapun dalam kehidupan kita. Tetapi perhatikan, saudara dan saya adalah tetap milik Kristus. Dimateraikan oleh Roh Kudus, diteguhkan oleh kebangkitan Kristus. Maka dengan demikian, apapun dalam kehidupan kita tidak tergoncangkan, kita tetap milik Kristus sampai selamanya. Sebab itu, kalau saudara milik Kristus, apapun tantangannya, jangan pernah meninggalkan siapa? Yesus Kristus. Karena itu sangat mahal harganya. Banyak orang meninggalkan Kristus, berubah, tidak lagi menjadi milik Kristus karena faktor ekonomi. Berapa banyak orang meninggalkan Kristus karena jabatan. Berapa banyak orang meninggalkan Kristus karena pernikahan. Dia tidak lagi menjadi milik Kristus. Sangat disayangkan. Tapi setelah saudara mendengarkan firman ini, saudara klaim, aku harus milik Kristus sampai selamanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini. Biarlah saya percaya melalui firman ini, kita diteguhkan, aku milik Kristus. Amin. Aku diteguhkan, mendapatkan kasih karunia untuk menuntun bangsa, untuk menuntun orang lain, untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Dan taat kita memiliki Yesus, Anak Allah yang berkuasa. Kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Dusta, bahwa Dialah adalah Allah yang berkuasa. Roh Kudus menyatakan supaya kita menerima kasih karunia untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya, supaya mereka taat, dan juga supaya menjadi milik Kristus. Kita milik Kristus, jangan tergoncangkan oleh apa, jangan tergoncangkan oleh masalah, jangan tergoncangkan oleh apapun. Dunia berusaha memisahkan, iblis berusaha memisahkan supaya kita tidak milik Kristus lagi. Tapi hari ini dengan kebangkitannya mengklaim bahwa kita adalah milik Kristus sama. Terima kasih. Hatiku seperti hatimu, Kudus berkenan